Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-35. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-30. "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu." Judul renungan kali ini, Anugerah Damai Sejahtera, ditulis oleh Estera Piroska Escobar. "Aku percaya kepada Yesus dan Dialah Juru Selamatku, maka aku tidak takut mati," kata Barbara Bush, istri mantan Presiden George H.W. Bush, kepada anak laki-lakinya sebelum ia meninggal dunia. Pernyataan yang luar biasa dan penuh keyakinan itu menunjukkan dasar iman yang kuat dan teguh. Barbara mengalami anugerah damai sejahtera Allah dari pengenalannya akan Tuhan Yesus, bahkan di saat-saat menghadapi kematian. Simeon, salah seorang warga Yerusalem di abad pertama, juga mengalami damai sejahtera yang luar biasa karena Yesus. Oleh gerakan Roh Kudus, Simeon pergi ke bait Allah ketika Maria dan Yusuf membawa bayi Yesus untuk disunat menurut hukum yang berlaku bagi seorang bayi yang baru lahir. Meski tidak banyak diketahui tentang Simeon, dari penjelasan Lukas kita tahu bahwa ia hamba Allah yang istimewa, benar, dan saleh. Setia menunggu kedatangan Mesias dan Roh Kudus ada di atasnya. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-25. Namun Simeon belum mengalami damai, yaitu keutuhan yang sangat mendalam, sampai ia melihat Yesus. Sambil menggendong bayi Yesus, Simeon melontarkan pujian yang mengungkapkan keputusannya yang penuh di dalam Allah. "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa." Simeon merasakan damai sejahtera karena ia telah melihat harapan untuk seluruh dunia di masa depan. Ketika kita merayakan kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus, Juru Selamat yang dijanjikan itu, kiranya kita bersuka cita menerima anugerah damai sejahtera Allah. Sahabat ODB, pernahkah Anda mengalami kepuasan yang mendalam dan penuh yang datang dari pengenalan akan Yesus? Bagaimana Anda dapat merayakan anugerah damai sejahtera Allah hari ini? Ya Bapa, terima kasih untuk Yesus, anugerah damai sejahtera. Mari kita satukan hati kita
Kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur. Kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberkati kami kembali melalui firman-Mu yang sudah kami baca dan yang telah kami renungkan bersama. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang setia, yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam segala aktivitas pekerjaan kami yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, Engkau akan menyertai kami lagi. Engkau akan menuntun kami. Engkau akan membuat berhasil apapun yang kami kerjakan. Dan Engkau Tuhan sumber berkat. Engkau akan memberkati setiap pekerjaan kami. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang selalu mendengar, dan Engkau pasti akan menjawab setiap permohonan doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.